Mr. Paris was sitting in the meeting room with a worried face while holding a report finance. This makes no sense. Our sales have increased, but profit have dropped dramatically. What's really going on? What happened, sir? You called me suddenly earlier. Check this out. Last year, we made a net profit of 250 million. Now it's only 75 million, even though turnover has increased. But the promotion continues. The number of customer increase. Also surprised, sir. You're all wondering? I'm more dizzy. We need someone who can see this from another angle. I'm calling in an outside financial analyst. Her name is Rika. She will help us. First of all, let's understand the three main reports. 1. Profit and loss report, to find out how much our profit or loss is. 2. Balance sheet, describes the financial position, asset, debt, and capital. 3. Cash flow, is our cash healthy or stagnant? Everyone, pay attention. This is an example of a simple analysis. The first is current ratio with the formula current asset dibagi current liabilities. The second is net profit margin with the formula net profit dibagi sales. And the last is debt to equity ratio with the formula total debt dibagi capital. Mutia, operational expense rose 40% from last year. Is there a big project? We add operational vehicles and employee bonus. But a vehicle bought in cash out IDR 300 billion, not recorded as a fixed asset. Maybe the recording part is wrong. Also, profit margin fell from 15% to 5%. Pani, is there a big discount? Yeah, to compete with competitors. But maybe too much. And negative cash flow. This means that even though it look profitable, the money is not actually raked in. The solution is 1. Create a new asset and cost recording system. 2. Evaluate discount strategies, don't kill margins. 3. Efficient operational costs. 4. Double check all account payable and receivable. Alright, let's start right away. Mutia, Fanny, fix everything. Okay, sir. I will the fixed accounting system. I review the promotional strategy. And I help review financial reports every month until everything is healthy again. Our profit is up again. Margins are back to 15%.
and cash flow positive. There are still many customers, even though the discount have been reduced. The financial system is now much more transparent. Rika, thank you. You are helping us well. Once again, thank you so much. Thank you again. Be more careful in the future. This meeting is enough until here. For everyone, thank you for helping this company to improve what is lacking in this financial report. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik angka ada cerita. Cerita kerja tim, keputusan, dan arah masa depan. Laporan keuangan bukan sekedar kertas, tapi kompas. Arahkan dengan benar, maka kapal bisnismu akan selamat dari badai. Analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi informasi keuangan perusahaan untuk memahami sebagian besar kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek bisnisnya. Ini kita mau membahas tentang analis ya. Yang pertama, coba kamu baca apa? Analis horizontal membandingkan laporan keuangan dari 2 periode atau lebih untuk melihat pertumbuhan atau penurunan. Terus ada analisis vertikal juga. Analis vertikal tuh untuk mengubah angka laporan keuangan menjadi persentase dari total. Misalnya, aset sama dengan 100, lalu masing-masing komponen dibandingkan terhadapnya. Adapun rasio keuangan, di sini ada likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang jatuh tempo dalam waktu dekat, menggunakan aset lancar yang dimilikinya seperti kas, piutang, ataupun persediaan. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan bisa membayar tagihan dan utang jangka pendek tanpa masalah keuangan. Terus ada solvabilitas juga. Solvabilitas tuh untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya, baik utang maupun kewajiban lainnya. Hal ini menunjukkan seberapa kuat struktur modal perusahaan. Tujuannya juga untuk melihat apakah perusahaan terlalu banyak menggunakan utang dan apakah mampu bertahan dalam jangka panjang. Di sini juga ada profitabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola pendapatan dan biaya. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keuntungan perusahaan dan daya tariknya bagi investor. Dan yang terakhir, ada aktivitas. Rasio aktivitas atau efisiensi mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas operasional perusahaan dalam mengelola sumber daya. Lalu selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Yang pertama ada neraca atau balance sheet, menunjukkan aset, liabilitas, dan likuiditas pada titik tertentu. Lalu ada laporan laba rugi atau income statement, menampilkan pendapatan dan beban untuk mengetahui laba atau rugi dalam periode tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow statement, penjelasan aliran kas, masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, penjelasan tambahan atas angka-angka dalam laporan utama. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, membandingkan kinerja dengan perusahaan sejenis. Yang ketiga, mengukur risiko keuangan. Yang terakhir ada menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajer, investor, kreditur, dan pihak lain. Ini kan ada penggunaan analisis laporan keuangan. Yang pertama ada investor, tujuannya untuk menilai kelayakan investasi. Yang kedua ada kreditur atau bank, tujuannya untuk menilai kemampuan bayar utang. Lalu ada manajemen perusahaan, tujuannya untuk mengevaluasi kinerja dan perencanaan strategi. Dan yang keempat ada karyawan atau serikat kerja, tujuannya untuk menilai keamanan pekerja dan upah.